Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairanisa Medina Muhi, kelas 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal. Nah, pengertian pasar modal merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk berjual beli modal. Secara umum, pasar disebut bursa, exchange, atau market. Modal diistilahkan dengan efek, securities, atau stok. Pasar modal digolongkan menjadi 3. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Yang ketiga, bursa paralel. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal terbagi menjadi 2, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi yang pertama menyediakan fasilitas mempertemukan dua kepentingan. Yang kedua, memfasilitaskan secara langsung bagi pemilik modal guna. Yang ketiga, memfasilitaskan para pengusaha dalam mendapatkan tambahan modal. Fungsi keuangan. Yang pertama sebagai sarana menambah modal, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat sebagai sarana pencipta tenaga kerja, dan yang kelima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Peran pasar modal. A. Sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. B. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. C. Sebagai sarana untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Lembaga penunjang pasar modal. A. Kustodian. B. Biro Administrasi Efek. C. Wali amanat. Profesi penunjang pasar modal. A. Akuntan. B. Konsultan. C. Penilaian atau appraiser. D. Notaris. Pihak yang terlibat di bursa efek. 1. Anggota bursa efek. 2. Emiten. 3. Lembaga clearing. 4. Manajer investasi. 5. Penasihat investasi. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 6. Penjamin emisi efek. 7. Perusahaan efek. Dan 8. Perusahaan publik. Istilah yang berhubungan dengan bursa efek. A. Penitipan kolektif, yaitu jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama. B. Portofolio efek, yaitu kumpulan efek dimiliki perseorangan, perusahaan, atau kelompok. C. Prospektus, yaitu setiap informasi tertulis berhubungan dengan penawaran umum. D. Reksadana, yaitu wadah dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. E. Transaksi bursa, yaitu kontrak yang dibuat oleh anggota bursa sesuai persyaratan. F. Unit penyertaan, yaitu satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan. Instrumen produk pasar modal. A. Saham atau stok, yaitu salah satu instrumen atau produk pasar modal disebut efek. Saham berpotensi mendapat dua keuntungan, yaitu dividen, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, dan capital gain, keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. 1. Saham biasa, common stock. 2. Saham istimewa, preferred stock.
C. Surat berharga lainnya. 1. Option, 2 warrant, 3 right. 6. Mekanisme transaksi pasar modal. Sebelum efek dijual di bursa efek, efek tersebut harus dijual di pasar perdana terlebih dahulu oleh perusahaan penerbit efek atau emiten dengan harga yang sudah ditentukan dan tidak tawar-menawar. Proses calon investor membeli efek di bursa efek. Yang pertama, mendaftarkan diri sebagai nasabah di perusahaan efek. Yang kedua, membuat orderan. Yang ketiga, WPPI memasukkan orderan atau entry order ke sistem perdagangan elektronik. Yang keempat, transaksi menjadi matched. Yang kelima, penyelesaian transaksi atau settlement. Sistem perdagangan di bursa efek terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem call, yaitu sistem perdagangan yang dipimpin oleh petugas bursa. Yang kedua, sistem terus-menerus, yaitu sistem yang dilakukan oleh anggota bursa. 7. Investasi di pasar modal. Teknik analisis penilaian investasi. 1. Analisis fundamental. Kedua, analisis teknikal. Yang ketiga, analisis ekonomi. Yang keempat, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dibagi menjadi 5, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan rasio pasar. Tips untuk investor pemula. 1. Lebih baik kalian berkonsultasi dengan perencanaan keuangan atau financial planner. Yang kedua, tentukan jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi. Yang ketiga, jangan menempatkan dana dalam satu jenis reksadana. Yang keempat, pilihlah manajer investasi yang tepat. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.